Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tema daripada firman Tuhan adalah dasar kebangkitan orang percaya adalah kebangkitan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan yang masih terus Kau berikan, dan kami merasakan apa yang kami alami sampai hari ini tidak lepas dari pertolongan Tuhan yang tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Terbukti Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan pada saat ini bersama-sama Engkau pertemukan dalam setiap kehidupan kami, meskipun hanya melalui tayangan khotbah pada saat ini. Bahkan untuk setiap kami yang melihat, menyaksikan, mendengar dimanapun saat ini berada, khususnya untuk jemaat Tuhan yang ada di GBM Brebes, menyerahkan dalam tangan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Allah. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua Tuhan. Engkau pimpin dengan Roh Kudus, sehingga setiap firman yang hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu boleh setia menyampaikan seperti yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua. Bahkan kami yang menyaksikan, mendengarkan tayangan ini, kami juga mempersiapkan hati hidup kami dengan sungguh-sungguh, sehingga pemberitaan firman boleh kami dengar, tertanam, dan mengubah hidup kami, sehingga itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis yang akan mencuri kebenaran firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini kita bisa melihat bersama-sama bagaimana Rasul Paulus sedang menjelaskan pokok masalah tentang
kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus perlu menjelaskan pokok masalah ini? Tentunya ada yang melatar belakangi yang membuat Rasul Paulus begitu pentingnya untuk kembali menjelaskan pokok masalah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang melatar belakang itu semua karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi jemaat Korintus, kondisi jemaat yang sedang diganggu oleh orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga begitu pentingnya Paulus untuk bisa membahasnya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi di sini Paulus sedang menjelaskan apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjelaskan bagaimana kematian Tuhan kita Yesus Kristus merupakan dasar dari keselamatan hidup manusia. Pernyataan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita artinya sedang menjelaskan jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak akan pernah dan tidak akan mengalami keselamatan di dalam hidupnya. Tuhan kita Yesus mati sebagai korban pengganti karena dosa saudara dan saya. Tuhan kita Yesus Kristus mati dan bangkit tujuannya untuk menebus saudara dan saya, sehingga melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus kita mengalami keselamatan dan kita dapat kembali bersekutu dengan Allah kita. Yang kedua, Paulus ingin menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang mati itu dikuburkan di dalam ayat yang keempat. Coba kalau bisa tampilkan di dalam ayat yang keempat, dikatakan dengan jelas di sana bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan kita Yesus Kristus dikuburkan jika Tuhan tidak melalui fase kematian? Ini adalah menjelaskan supaya benar-benar apa yang dialami Tuhan kita sungguh-sungguh mengalami kematian. Sebab ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mengalami kematian, Yesus hanya pingsan, tidak mengalami kematian. Yang ketiga, Paulus ingin menjelaskan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Keraguan-raguan orang-orang Korintus akan kebangkitan Kristus telah dijawab oleh Paulus dengan memberikan bukti, dengan meyakinkan bahwa ada banyak orang yang melihat Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Antara lain kepada Kefas atau Petrus, kemudian kepada 12 rasul, lebih dari 500 saudara sekaligus, kemudian kepada Yakobus, kemudian semua rasul dan Paulus sendiri. Mereka semua adalah saksi dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup Paulus, dia sudah diubahkan juga karena kesaksian otentik akan kuasa kebangkitan Kristus. Paulus mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan ini sesuai dengan kitab suci. Bisa melihat di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus ingin menyampaikan argumentasinya sendiri, menyampaikan sesuatu yang sungguh-sungguh bukan hanya sekedar atas dasar apa pikiran dia sendiri.
Paulus tidak menyampaikan argumentasinya sendiri tanpa dasar tertulis. Semua yang Paulus kemukakan didasarkan apa yang ada dan telah tercatat di dalam kitab suci, yaitu berita kematian dan kebangkitan Kristus telah dinyatakan dalam nubuat-nubuat perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Rasul Paulus telah menjelaskan itu semua tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataannya sampai sekarang, hingga saat ini, banyak orang yang masih meragukan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi kita saat ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, menjadi tanggung jawab bagi setiap hidup kita, saudara dan saya yang masih hidup di zaman sekarang ini. Sebagai orang percaya, termasuk setiap pribadi kita, untuk lebih sungguh-sungguh kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan baik, sehingga iman kita bisa menjadi kuat, dan setiap kita dapat melakukan pembelaan iman berdasarkan firman Tuhan untuk menjawab keraguan-keraguan orang yang sampai saat ini meragukan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Kristus selalu membawa perubahan, selalu membawa harapan hidup seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhannya selalu menjadikan seseorang menggemakan dan menjadikan dirinya mampu memberitakan Kristus yang mati dan bangkit dengan penuh inspirasi, dengan penuh keberanian, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Ini merupakan bukti kesaksian daripada Rasul Paulus ketika dirinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mati dan telah bangkit. Paulus memberikan kesaksian bagi orang-orang Korintus yang saat itu meragukan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus tetap berpegang teguh pada Injil yang menyatakan kematian Kristus atas dosa-dosa dan yang menyatakan penebusan serta keselamatan. Paulus menyampaikan bahwa Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga dan menampakkan diri kepada banyak orang. Antara lain seperti firman Allah yang sudah kita baca, kepada Kefas, kepada 12 murid Tuhan Yesus, lebih dari 500 saudara-saudara yang melihat langsung kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Paulus secara pribadi, dia mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang melihat setelah Yesus mengalami kebangkitan. Bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar kebangkitan dari orang percaya adalah kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus, maka orang percaya tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Amin. Puji Tuhan. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus akan memberi keberanian kepada orang yang percaya kepadanya untuk dapat memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus yang setia, menjadi orang yang rajin dan berani dan teguh dalam imannya kepada Tuhannya. Pengalaman perjumpaan Paulus dan kuasa kebangkitan Kristus membawa Paulus kepada suatu pemahaman tentang hidup yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menasihatkan jemaat Kristus yang ada di Korintus pada waktu itu agar mengingat makna hidup di dalam Kristus dengan cara memiliki pola hidup yang menurut ukuran firman Tuhan, bukan apa yang dipercaya orang-orang pada saat itu. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bukan apa yang sedang beredar berita-berita yang ada di sekitarnya. Tunduk kepada kuasa Allah tanpa ragu.
berpegang teguh pada ajaran daripada Tuhannya, percaya kepada janji Tuhan, mengindahkan peringatan Tuhan, dan menuruti segala perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara itulah orang percaya dapat merasakan anugerah Tuhan. Orang percaya dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mampu mengubah hidupnya. Itulah pengalaman dan kesaksian Paulus yang bisa memaknai kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita yang menyaksikan tayangan ini, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita mengalami berkat kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Bagaimana kesaksian saudara dan saya tentang kematian dan kebangkitan Kristus? Apakah kita bisa seperti Rasul Paulus yang menyaksikan apa yang dialami ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mati dan telah bangkit? Sanggupkah kita membicarakan kebangkitan Kristus di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang saat ini sedang menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak penderitaan? Tuhan kita telah bangkit, tapi mengapa kesaksian orang-orang percaya saat ini menjadi tumpul? Tidak berani menyaksikan seperti Paulus pada waktu itu, menyaksikan tentang Tuhannya yang mati tapi telah mengalami kebangkitan. Kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus seharusnya memberi kita kekuatan, memberi kita keberanian. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus harusnya membawa saudara dan saya kepada pembaharuan hidup kita. Tidak hanya tetap seperti kita, tidak ada perubahan sedikit pun, tidak melihat Kristus ada di dalam hidupnya. Mari kita renungkan, kebangkitan Tuhan kita harusnya membawa kehidupan saudara dan saya kepada pembaharuan hidup dan terus memelihara iman serta tetap berpegang teguh kepada Injil yang kita percaya di dalam hidup kita. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus harusnya membuat setiap saudara dan saya menyadari bahwa Injil adalah satu-satunya keselamatan bagi saudara dan saya. Dalam Injil ada perubahan hidup, dalam Injil ada harapan baru. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemalasan yang ada di dalam hidup kita kalau saat ini terjadi, jangan kita pelihara, tapi mari kita gantikan dengan kerajinan. Cara ibadah kita selama ini jangan dipertentangkan atau diperdebatkan, namun harusnya kita lakukan dan kita bisa menghayati. Kebohongan-kebohongan yang ada dalam hidup kita saatnya harus kita buang, jangan kita agungkan. Hawa nafsu yang harus dikuasai, yang selama ini menguasai hidup kita, bukan untuk diumbar menjadi sebuah vulgar dalam hidup kita. Nafsu yang jahat harus bisa kendalikan. Jangan dibiarkan bebas menari dalam hati kita, dalam pikiran kita. Bahkan keserakahan bagi orang yang percaya kepada Tuhan jangan terus dinikmati, tapi harus diganti dengan kemurahan hati. Penyembahan berhala dan roh-roh nenek moyang yang banyak orang masih mempercayai, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus membuangnya, jangan dipraktekkan, tapi kita membinasakannya dan meninggalkannya. Dalam kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita orang yang tidak layak, kemudian kita dilayakkan untuk hidup. Makanya jangan sia-siakan anugerah Tuhan ini. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus seharusnya memberikan dampak baru bagi setiap hidup saudara dan saya.
Setiap waktu, setiap hari, setiap keadaan harusnya kita lihat sebagai anugerah Tuhan yang selalu patut kita syukuri dalam hidup kita. Itulah menjadi kekuatan hati, itulah menjadi kekuatan jiwa saudara dan saya. Suka duka, gagal atau sukses, keadaan tenang atau tegang seperti yang kita alami hari-hari ini, anugerah Tuhan bertujuan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari menjadi saksi Kristus yang bisa mempersaksikan kuasa kematian dan kebangkitannya. Biarlah bukan hanya mulutnya kita bisa bernyanyi merdu, melainkan hidup kita bisa bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Kiranya firman Tuhan bagi setiap kita yang menyaksikan, mendengarnya, boleh diberkati dan menjadi berkat setiap firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Malam hari ini sudah kami dengar bersama-sama. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap kami yang mendengar firman Tuhan melalui tayangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah sehingga dia mengalami perubahan, mengalami kebangkitan secara total dalam hidupnya. Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi dasar yang membuat orang mampu diubahkan, kuat dan teguh imannya, berpegang kepada kebenaran firman Allah. Apapun tantangan dan rintangan yang ada di dalam hidupnya. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Allah. Berkati kami semua. Berkati Tuhan dalam situasi kondisi saat ini. Kami butuh Tuhan, kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Kiranya menaungi, menudungi. Bahkan Tuhan begitu mengasihi setiap umat percaya, setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap seluruh kehidupan manusia di dunia ini, termasuk bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, kedaulatan Tuhan akan terjadi untuk menolong peristiwa ini, menyadarkan setiap hidup kami, menyertai dan memberikan kekuatan dan kesehatan, kesembuhan kepada setiap orang yang membutuhkan saat ini, siapapun mereka yang mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, menjadi sumber kesaksian yang hidupnya bisa menjadi saksi bagi Tuhan melalui pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, berkati keberadaan hidup kami di setiap aktivitas yang saat ini kami hanya banyak di rumah, tetapi kami banyak waktu untuk berserah dan menyerah kepada Tuhan yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan melalui firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.